Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hasan Jonathan dengan NPM 2231155. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema Karma dan Kelahiran Kembali. Oke, penjelasan ini dirangkum dari beberapa sumber, yaitu almarhum Cornelis Wower dan Biku Utomo Mahathera. Menurut almarhum Cornelis Wower, karma berasal dari kata kar dalam bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan atau tindakan. Di dalam agama Buddha, sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai dengan niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai karma. Contohnya, kita tidak sengaja menginjak daun yang di bawahnya ada hewan kecil dan akhirnya hewan itu mati. Berikutnya adalah contoh yang disebut karma. Kita melihat sebuah binatang kecil, tapi hewan kecil dipencet oleh kita maka akan mati. Itu yang dinamakan dengan karma. Jadi kesimpulannya itu, karma itu adalah sesuatu perbuatan yang sengaja kita lakukan. Kalau tidak sengaja berarti namanya bukan karma. Oke. Selanjutnya, karma terbagi menjadi dua, yaitu karma berat dan karma ringan. Satu, karma berat negatif atau akusala garuka karma. Yang pertama ada membunuh ayah dan ibu, yang kedua ada membunuh arahat, yang ketiga ada melukai sang Buddha, yang keempat ada memecah belah sang hal. Akibatnya akan terlahir di neraka yang penderitanya paling parah, yaitu neraka avici. Karma berat ini akan lebih dulu berbuah dari karma buruk yang lain. Yang kedua ada ancina karma atau karma kebiasaan. Jika seseorang tidak melakukan karma buruk berat, maka jenis karma keduanya yang akan berperan, yaitu karma kebiasaan ini. Acina karma adalah karma yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan kita, contohnya suka berkata kasar, memancing, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Yang ketiga ada asana karma atau karma yang dilakukan menjelang kematian. Asana karma pada umumnya tergantung dari karma yang timbul dari pikiran kita. Apabila kita memikirkan yang baik menjelang kematian, maka akan terlahir di alam yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan hal yang buruk pada saat menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan akan terlahir di alam yang menderita. Oke, yang keempat ada kata takama atau karma yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Karma yang dilakukan sekilas atau kata karma ini akibatnya bersifat ringan. Contoh, pada saat seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka karenanya. Apabila karma sederhana yang membahagiakan ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Oke, menurut almarhum Cornelis Wower, karma tidak memandang bangsa dan agama. Jika dia mempunyai sifat buruk, maka karma akan tetap berjalan. Dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang rangkuman yang dibuat oleh Biku Utomo Mahathera. Berikut adalah gambar dari Biku Utomo Mahathera. Menurut Biku Utomo Mahathera, karma memiliki arti niat dan karma tidak selalu buruk. Ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu baru disebut dengan karma. Karma adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu.
terdapat dua macam buah karma, yaitu karma baik dan karma buruk. Contoh hasil dari buah karma perbuatan baik adalah: 1. Toko menjadi ramai pembeli. 2. Mendapatkan pasangan yang cocok dan baik. 3. Mendapatkan rezeki. Karma perbuatan buruk bisa melalui pikiran. Contohnya, kita mengumpat orang lain dalam pikiran kita. Kita bisa mengubah karma kita. Perbuatan yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik atau positif. Oke, berikutnya. Ada 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada cenaka karma. Karma yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Contohnya, kelahiran di alam manusia ke dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Yang kedua ada upatambaka karma, yaitu mendukung fungsi cenaka karma. Contohnya, kondisi fisik menjadi lemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga ada upapilaka karma, yaitu karma yang mengurangi fungsi janaka karma. Contohnya, meskipun terlahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Yang keempat adalah upakhataka karma, yaitu karma yang menghancurkan fungsi janaka karma. Contohnya, seseorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari karma baik. Namun, karena ia melakukan korupsi, akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Sekian dari saya, terima kasih.